Ternyata ancaman demi ancaman dengan sesadis-sadisnya tidak menggoyahkan imannya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Akhir-akhir ini baru diuji dengan jabatan saja sudah zalim. Diuji dengan kesempatan untuk berkuasa saja sudah korupsi. Diuji dengan harta saja sudah rakus. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mitra muslim rahimakumullah, suatu kebahagiaan kita hidup di bawah cahaya Al-Quran, cahaya yang memancar dari Baitullah sehingga mampu melahirkan generasi terbaik dari umat ini. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, summal ladzina lunahu, summal ladzina lunahu. Paling banyak zaman adalah zamanku, kemudian zaman sesudahnya, yaitu dari sahabat, pertama kali sahabat, setelah itu tabi'in, summal ladzina lunahu, kemudian zaman tabi'in. Betapa generasi itu adalah generasi terbaik, generasi yang hidup di bawah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehambaan, dengan penuh kepatuhan. Tidak sedikit pun mereka merasa keberatan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, seberat apapun, sampai pun taruhannya nyawa, mereka tetap bertahan dalam keimanan. Ujian demi ujian mereka lalui. Tidak sedikit yang gugur di medan tempur, di medan Badar, di medan Uhud, di Khaybar, dan di berbagai belahan bumi ketika itu sebuah peperangan karena ditantang oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawarkan kepada mereka Islam, mereka tidak mau. Ditawarkan kepada mereka jizyah, agar mereka hidup aman seperti yang bayar pajak, mereka pun juga tidak mau. Baru kemudian ditawarkan yang ketiga, mereka maunya apa? Mereka maunya perang. Maka terjadilah peperangan demi peperangan, dan itulah para pendahulu kita. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini baru diuji dengan jabatan saja sudah zalim. Diuji dengan kesempatan untuk berkuasa saja sudah korupsi. Diuji dengan harta saja sudah rakus dan menyembunyikan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, dan seterusnya. Apalagi bagaimana kalau diuji dengan ujian yang berat seperti para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mitra muslim rahimakumullah, bagian ketiga dari kisah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi adalah bagian yang sangat menegangkan. Kisah sebelumnya, Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi diutus untuk bertemu dengan Kisra, raja Persia, untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya adalah pada zaman Nabi masih hidup. Kejadian yang berikutnya, Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi mengalaminya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Entah, gak disangka-sangka
Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Raja Romawi. Waktu itu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dia ikut perang pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kejadiannya pada tahun ke-19 Hijrah. Ketika itu Umar mengutus sebuah pasukan untuk berperang melawan Romawi. Di dalamnya ada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar Romawi ketika itu memberikan komando kepada pasukannya bahwa aku mendengar bahwa tentara Muhammad ini adalah tentara yang kokoh imannya. Nanti, kata Kaisar Romawi, kalau kau menangkap satu tawanan perang, tolong sisakan yang satu ini, jangan dibunuh semuanya. Dan bawa dia ke sini, aku ingin mengetes, benar gak dia mempunyai iman yang kokoh, seperti yang saya dengar, kata Kaisar Romawi. Aku ingin mencoba dengan berbagai macam cobaan. Aku akan mengujinya dengan berbagai macam ujian. Seperti apa sih kekokohan imannya? Ini yang diperintahkan oleh Kaisar Romawi kepada pasukannya. Maka benar, begitu selesai peperangan, berhasillah sebagian pasukan Romawi menangkap satu di antara banyak tawanan perang. Dan di antara tawanan itu yang ketangkap, yang secara khusus dibawa ke Kaisar Romawi. Biasanya mereka kalau menawan, mereka langsung membunuhnya. Ada sebagian banyak dibunuh. Nah, tapi ini karena permintaan Raja Romawi, maka dibawalah tawanan yang satu ini. Dan ternyata dia adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia harus bertemu dengan Raja Romawi. Dan dia akan menghadapi ujian yang berat. Begitu mereka bertemu, membawa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, pasukan itu mengatakan, "Inna hadza min ashabi Muhammad as-sabiqin ila dini." Ini adalah termasuk yang pendahulu dari orang-orang Islam yang ikut Muhammad. Waqad waqa'a asiran fi aidina fa atainaka bihi. Dia salah satu tawanan yang kami dapatkan dan sekarang kami serahkan kepadamu, wahai Raja Romawi, wahai Kaisar. Lalu kemudian bertemulah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dengan Kaisar Romawi. Pertama-tama langsung Kaisar ini mengatakan, "Inni a'rid alaika amran." Aku ingin menawarkan satu tawaran kepadamu, kata Raja Romawi. Qala ma huwa? Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi menjawab, apa itu? Faqala, Raja Romawi berkata, a'rid alaika an tatanassar. Aku ingin menawarkan kepadamu agar kamu pindah agama, tinggalkan Islam, pindah kamu ke agama Nasrani. Fa in fa'alta khallaitu sabilaka wa akramtu maswaka. Kalau kamu rela pindah agama ke agama Nasrani, aku akan bebaskan kamu dan aku akan beri kamu kehormatan. Berkata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, hayhat, innal mauta la ahabbu ilayya alfa marra mimma tad'uni ilayhi. Wahai Raja, lebih baik aku mati daripada aku hidup dengan pindah agama. Lebih baik aku mati 1000 kali kematian
daripada aku hidup. Pindah agama, murtad maksudnya. Berkata Raja Romawi, "Inni la'araka rajulan syahba." Kayaknya kamu nampak seorang yang punya pendirian yang kuat. "Fa in ajabtani ila ma'ariduhu alaika asyraktuka fi amri wa qasamtuka sultani." Gini aja kata Raja Romawi, kalau kamu mau menerima tawaranku ini, aku akan beri kamu sebagian dari kerajaanku, dan aku akan bagi dua kerajaanku, separuh untukmu dan separuh untukku, dan kamu sebagai raja. Tersenyumlah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi dengan ikatan yang sangat kuat di tangannya dan di kakinya. Berkata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, "Wallahi lau a'taitani jami'a ma tamlik." Demi Allah, seandainya engkau berikan kepadaku semua kerajaanmu dan tidak tersisa sama sekali tanganmu, wa jami'a ma malakatul Arab, dan termasuk seandainya kau berikan semua kerajaan-kerajaan Arab yang kamu kuasai itu, ala an arji ala dini Muhammad tarfata ainin ma fa'altu. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad ini satu jengkal pun, satu biji atom pun. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Lalu dengan keras Raja Romawi mengatakan, "Idzan aqtuluka." Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Berkata Abdullah dengan tenang, "Anta wa ma turid." Silahkan apa yang kau inginkan. Maka kemudian Raja Romawi memerintahkan agar Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi disalib. Ya, disalib. Setelah disalib, supaya dia nampak dia akan dibunuh, "Irmu qariban min yadaihi," kata Raja Romawi. Coba lemparkan panah dekat tangannya. Maka panah dilepaskan, hampir kena tangannya. Lalu kemudian ditawarkan, "Bagaimana? Masih bertahan? Ayo pindah agama, kamu aman." Abdullah menolaknya. "Tidak, aku masih bertahan dengan agama Islam yang dibawa Muhammad, yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kata raja, "Lempar lagi dekat kakinya." Maka dilemparlah anak panah dekat kakinya, hampir kena kakinya. "Tawarkan lagi, coba, mau nggak dia pindah agama ke Nasrani?" Ditawarkan. "Abdullah, mau nggak pindah agama? Kamu aman." Kata Abdullah, "Tidak, aku tetap akan bertahan dengan agamaku." Setelah itu, supaya Raja Romawi minta supaya diturunkan dari salibnya. Kok masih bertahan? Dilepaskan pengikat tali di tangannya yang mengikat ke salib itu. Setelah itu, Raja memerintahkan agar disediakan sebuah kuali besar dan disiram minyak di atasnya. Lalu kemudian dipanasin dengan api yang menggelegak. Lalu setelah itu diambillah dua tawanan perang dari orang Islam, dan kemudian ditunjukkan di depan Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Di depan mata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi melihat langsung dua tawanan perang ini digoreng satu persatu. Dan saking panasnya, kulit tawanan yang digoreng ini melepuh dan panas. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi terdiam melihat betapa kejamnya Raja Romawi ini dan betapa sadisnya dia menggoreng dua sahabatnya. Dia di depan Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Nampak tiba-tiba kedua mata Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi berkaca-kaca. Maka Raja Romawi menyangka
Jangan-jangan dia sudah mulai luluh. Tawarkan segera agama Nasrani. Maka tawarkanlah. Gimana? Abdullah, mau pindah agama? Kau menangis kan sekarang? Mau pindah agama? Kamu takut mati kan sekarang? Kata Abdullah, aku menangis bukan takut mati. Aku menangis karena aku ingin segera digoreng seperti dua orang ini. Aku ingin segera mati syahid. Aku ingin segera digoreng seperti dua orang ini. Ternyata ancaman demi ancaman dengan sesadis-sadisnya tidak menggoyahkan imannya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Maka ketika itu kemudian Raja Romawi luluh hatinya. Dia mulai semakin tidak berdaya di depan Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Muncul di benaknya, tidak mungkin aku bisa menaklukkan imannya dengan ancaman apapun yang paling sadis. Kayaknya sudah aku menyerah dalam pikiran Raja Romawi. Lalu kemudian Raja Romawi menawarkan satu tawaran yang sangat ringan sekali. Kata Raja Romawi, bagaimana kalau aku tawarkan sebuah tawaran? Kau kecup ubun-ubunku. Kalau kau mau mengecup ubun-ubunku, aku akan bebaskan kamu. Kata Abdullah, tidak cukup. Aku akan mengecup ubun-ubunmu kalau kau bebaskan juga semua tawanan orang Islam. Kata Raja Romawi, iya, kamu akan dibebaskan dan semua tawanan orang Islam akan dibebaskan. Maka langsung Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi mengecup ubun-ubunnya, lalu dengannya dia dibebaskan dan semua tawanan orang Islam dibebaskan. Setelah itu Abdullah mengatakan bahwa, kata Abdullah, faqultu fi nafsi, aku berkata pada diriku sendiri, aduun min a'da'illah, musuh di antara musuh Allah, uqabbil ra'sahu, dan aku kecup ubun-ubunnya, fayukhalli anni wa an usal muslimin jami'an la dhair fi dzalika alayya, hanya mengecup ubun-ubunnya aku dibebaskan dan orang Islam dibebaskan semua, tawanan orang Islam dibebaskan semua. Maka itu simple aja, itu enggak apa-apa. Itu tidak mengelawan prinsipku. Maka kemudian Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi benar-benar dia mengecup kening raja itu dan semua tawanan dibebaskan. Setelah itu Abdullah pulang menghadap Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menceritakan apa yang dialaminya. Maka Umar gembira melihat sikapnya, melihat prinsip yang sangat kokoh dan tidak terpengaruh dengan apapun. Dan ketika itu kemudian Umar mengatakan bahwa haqqun ala kulli muslim ayyuqabbil ra'sa Abdullah bin Hudzafa. Berhak semua orang Islam untuk mengecup ubun-ubun Abdullah bin Hudzafa. Wa ana abda'u bidzalika, dan aku mulai dari diriku sendiri. Maka kemudian Umar langsung mengecup ubun-ubunnya dan sampai di sini berakhirlah cerita Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka
akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.